Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan memaparkan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai pelabuhan perikanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha Alika Dewi dengan NIU 56124. Saya Fitri Wulandari dengan NIU 559310. Saya Alan Hussein Yahya dengan NIU 563731. Saya Mutia Nurfita Wardani dengan NIU 561212. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pelabuhan. Pelabuhan perikanan adalah wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan menurut Lubis tahun 2022. Kemudian Permen nomor 17 tahun 2024, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Kemudian jenis-jenis pelabuhan perikanan. 1. Pelabuhan perikanan samudra. Pelabuhan perikanan kelas A yang skala layanannya setidaknya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial, ZEE, dan perairan internasional. Indonesia memiliki sekitar 7 PPS dan melayani kapal-kapal perikanan 100 unit per hari. Tersedia pada lahan seluas 50 hektar, diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan di atas 100-200 GT dan kapal pengangkut ikan 500-1000 GT. Jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 200 ton per hari. 2. Pelabuhan perikanan Nusantara, yaitu pelabuhan perikanan kelas B yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial, ZEEI, dan Indonesia memiliki sekitar 20 ppn. Tersedia pada lahan seluas 30 hektar sampai 40 hektar, diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan di atas 50-100 GT, melayani kapal-kapal perikanan 50 unit per hari. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 100 ton per hari. Kemudian 3. Pelabuhan perikanan pantai, yaitu pelabuhan perikanan kelas C yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, kepulauan, laut teritorial, ZEI. Indonesia memiliki sekitar 40 PPP. Tersedia pada lahan seluas 10-30 hektar, diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan yang kurang dari 50 GT. Melayani kapal-kapal perikanan 25 unit per hari dan jumlah ikan yang didaratkan sekitar 50 ton per hari. Kemudian 4. Pelabuhan pendaratan ikan, yaitu pelabuhan perikanan kelas D yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, kepulauan, dan Indonesia memiliki sekitar 51 PPI. Tersedia pada lahan seluas 10 hektar, diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan yang kurang dari 30 GT, melayani kapal-kapal perikanan 15 unit per hari, dan jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 10 ton per hari. Berikutnya adalah fungsi dari pelabuhan, yaitu yang pertama perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. Yang kedua, pelayanan teknis kapal perikanan dan kesiabandaran di pelabuhan perikanan. Berikutnya, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. Kemudian, pelayanan jasa dan fasilitasi usaha perikanan, pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, dan penanganan, pengolahan, pemasaran, serta pengendalian mutu hasil perikanan. Pelaksanaan urusan keamanan ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan, pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan, serta yang terakhir pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. Selanjutnya ada fasilitas dari pelabuhan perikanan. Yang pertama adalah fasilitas pokok.
Fasilitas pokoknya terdiri dari lahan pelabuhan, yaitu areal tanah di daratan yang digunakan untuk kepentingan pelabuhan dan merupakan milik pelabuhan yang bersangkutan. Kemudian ada dermaga, yaitu struktur yang berfungsi untuk membongkar muatan, memuat perbekalan, dan berlabuh. Alur pelayaran digunakan untuk alur keluar masuk kapal-kapal ikan yang akan membongkar hasil tangkapan di TPI, kolam pelabuhan dan kolam perbekalan. Kemudian ada breakwater yang dibangun dengan tujuan mengurangi terjadinya pendangkalan pada kolam pelabuhan dan juga untuk mengurangi ketinggian gelombang yang masuk ke pelabuhan. Pelindung lainnya seperti reverment dan groin. Reverment adalah konstruksi pelindung tebing atau tanggul yang dibangun untuk menahan erosi dan kerusakan akibat gempuran gelombang dan arus. Groin adalah bangunan pelindung yang dibangun tegak lurus dari garis pantai untuk menahan dan menangkap sedimen yang bergerak sepanjang pantai sehingga dapat mencegah erosi dan pendangkalan di area pelabuhan. Dan yang terakhir adalah penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, dan jembatan. Berikutnya adalah fasilitas fungsional, yaitu perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu dan perbankan, tempat pemasaran hasil perikanan seperti TPI, navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas, suplai air bersih, instalasi bahan bakar minyak, es, dan instalasi listrik. Kemudian ada tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock atau slipway, bengkel, dan tempat perbaikan jaring. Lalu ada tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit ship dan laboratorium pembinaan mutu. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan, kebersihan dan pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan sementara. Dan yang terakhir adalah pengamanan kawasan seperti pagar kawasan. Lalu untuk fasilitas penunjangnya ada balai pertemuan nelayan, mes operator, wisma nelayan, fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan mandi cuci kakus, pertokoan, serta pos jaga. Kegiatan di pelabuhan, yang pertama ada pendaratan ikan. Kegiatan utama pelabuhan perikanan adalah tempat kapal-kapal nelayan menurunkan hasil tangkapan mereka. Yang kedua ada pelelangan ikan. Ikan hasil tangkapan biasanya dijual melalui lelang atau di tempat pelelangan ikan. Yang ketiga ada penanganan dan pengolahan ikan. Setelah dilelang, ikan biasanya langsung dibawa ke tempat pengolahan seperti pembekuan, pengasinan, atau pengalengan. Yang keempat ada pemasaran dan distribusi. Hasil perikanan disalurkan ke berbagai pasar, baik lokal maupun ekspor. Lalu diperlukan infrastruktur seperti cold storage, truk berpendingin, dan sistem logistik yang efisien. Lalu yang kelima ada bongkar muat dan penanganan logistik. Selain hasil tangkapan, pelabuhan juga menjadi tempat memuat dan membongkar perbekalan kapal seperti es, bahan bakar, air tawar, dan alat tangkap. Yang keenam ada pelayanan dan perawatan kapal. Pelabuhan menyediakan fasilitas untuk perawatan dan perbaikan kapal seperti dockyride, bengkel, dan pengisian BBM, serta tersedia tempat berlabuh dan tambal kapal. Pengawasan dan pengendalian melibatkan instansi seperti pengawasan sumber daya, kelautan, dan perikanan, dan karantina ikan. Penyuluhan dan pembinaan nelayan. Pelabuhan sering menjadi pusat kegiatan penyuluhan perikanan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Yang kesembilan ada pengumpulan data perikanan. Data hasil tangkapan, jenis ikan, musim, dan aktivitas kapal dikumpulkan untuk keperluan statistik, riset, dan pengolahan sumber daya. Selanjutnya ada permasalahan dan solusinya. Yang pertama dari rute dan frekuensi jadwal angkutan laut masih terbatas. Rute dan frekuensi jadwal angkutan tol laut masih terbatas, terutama yang memiliki fasilitas plugging pada lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT, dan sentra produksi atau pengumpulan hasil perikanan lainnya di lokasi 3TP. Sehingga
banyak SKPT kesulitan mendapat konektivitas rutin untuk mengirimkan hasil tangkapan ke pasar besar. Akibatnya, distribusi jadi lamban, biaya logistik naik, dan muatan balik kapal tol laut tetap rendah. Solusi dari masalah ini yaitu dari adanya regulasi yang menjamin minimal standar frekuensi, fasilitas, dan kepastian jadwal untuk SKPT, dan kerjasama antara pihak terkait mengenai kebutuhan yang sesuai di lapangan. Yang kedua, memberikan insentif khusus untuk muatan hasil perikanan. Yang tiga, menambahkan fasilitas plugging listrik di labuhan SKPT dan kapal tol laut agar refresh bisa terpasang. Yang keempat, pembentukan hubungan logistik hasil perikanan di lokasi yang strategis. Selanjutnya ada masalah dari infrastruktur sarana dan prasarana. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana dalam rantai dingin. Beberapa di antaranya seperti air blast freezer, gudang penyimpanan beku, pabrik es, kontainer berpendingin, dan kendaraan berpendingin. Sehingga pengiriman ikan segar atau beku ke pasar antar wilayah tidak bisa dilakukan secara optimal. Keterbatasan ini diperparah oleh kondisi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang belum standar. Solusi dari permasalahan ini adalah menambahkan jumlah kontainer berpendingin atau river container di lokasi SKPT dengan kapal dilengkapi plugging river container. Yang kedua, mengintegrasikan sistem logistik pendamping digital. Yang tiga, melakukan pelatihan dan pendampingan teknis. Yang keempat, membangun dan meningkatkan infrastruktur rantai dingin. Yang kelima, memberikan intensif investasi bagi perusahaan yang mengoperasikan fasilitas pendingin di wilayah 3TP. Selanjutnya ada masalah dari alih muatan kapal. Banyak pelabuhan perikanan yang letaknya berdekatan dengan pelabuhan niaga, namun belum memiliki koordinasi operasional yang optimal. Akibatnya, proses alih muatan dari kapal perikanan ke kapal niaga sering terkendala, terutama untuk pengiriman ke wilayah konsumsi atau ekspor. Selain itu, kontinuitas muatan hasil perikanan tentu belum terjamin, karena jumlah dan jenis komoditas yang tersedia tidak selalu stabil setiap waktu. Solusi dari masalah ini yang pertama, membangun sistem logistik terpadu. Yang kedua, pembentukan kawasan hubungan logistik hasil perikanan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi intensif program tol laut. Yang keempat, memberikan insentif atau subsidi biaya alih muatan. Yang terakhir ada kebakaran kapal. Kebakaran terjadi pada 3 kapal ikan di dermaga barat pelabuhan. Kejadian tersebut terjadi ketika anak buah kapal melakukan bongkar muat. Kebakaran tersebut memiliki dampak ekonomi yang luas, yaitu pelabuhan tidak beroperasi sementara waktu, sehingga aktivitas perikanan dan perdagangan di pelabuhan terganggu dan mengakibatkan kerugian finansial. Ekosistem laut juga ikut rusak, termasuk flora dan fauna di sekitar pelabuhan. Nah, solusi untuk masalah ini yaitu perawatan kapal, pelatihan keselamatan, menambah fasilitas pemadam kebakaran, dan pemeriksaan kepatuhan keselamatan. Selanjutnya ada upaya pengembangan. Yang pertama dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas, seperti melakukan perkuatan dan pembangunan infrastruktur, pendalaman alur pelayaran, pengadaan peralatan modern, dan penyediaan fasilitas pendukung. Yang kedua, dengan pengembangan sistem dan teknologi seperti digitalisasi operasional dan peningkatan sistem logistik. Yang ketiga, ada pengembangan kawasan terintegrasi, integrasi dengan kawasan industri, penyediaan backup area, dan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Yang keempat, ada kerjasama dan pendanaan, skema pendanaan kreatif dan kemitraan internasional. Yang kelima, perencanaan dan studi kelayakan, seperti studi lingkungan dan peninjauan perencanaan strategis. Nah, ini yang terakhir ada kesimpulan. Indonesia memiliki 4 tipe pelabuhan perikanan, yaitu pelabuhan perikanan samudera,
pelabuhan perikanan Nusantara, pelabuhan perikanan pantai, dan penangkalan pendaratan ikan. Namun, pelabuhan-pelabuhan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, ketidakpastian jadwal, serta rute operasional dan proses bongkar muat yang belum efisien. Untuk mengatasinya diperlukan kerjasama yang solid antara pihak terkait untuk merumuskan solusi yang efektif. Ada beberapa solusi yang relevan seperti penambahan fasilitas plugging listrik, perbaikan fasilitas cold chain, dan penetapan jadwal operasional yang lebih teratur dan pasti. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.